Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman di dalam ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Charles Mawoka. Sebelum kita mengawal ibadah akan diawali dengan penyalaan lilin Advent yang keempat. Yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Gita Bakti 130 bait yang pertama dan kedua, soraklah hai umatnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita di pagi ini dengan mengakui bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertama Tawarik pasal 16 ayat 9 akan menjadi nats pembimbing kita yang berkata, "Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Silakan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi mereka bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya, terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, berikan Ibu yang masih dan berikan kami dalam belas kasih yang tak berhenti. kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis Alkitab Keulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung sebagai induk yang melindungi, merawat dan menentukan hidup keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam dan kebaikan.
Kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah yang haram ini, bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan dan memulihkan anak-anaknya yang terluka, kiranya kami dengan roh sukacita, kepercayaan dan keberanian untuk bangkit dan teguhkan bahwa Allah memulihkan kehidupan. kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Sang Pengampun, seperti ibu yang dikasihnya tak terhingga sepanjang masa, Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami merangkul yang berbeda, sehingga pelaku perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak merengkuh mereka yang dijauhkan dari kasih Kristus yang tiada batas itu. di saat ku terpasung, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang bakal. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu, jiwamu pun lega. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, ketika kami mau memasuki perenungan firman Tuhan, kami bermohon Roh Kudus-Mu hadir menaungi hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu boleh benar-benar kami terima dan juga kami hayati dan bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, berkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya yang penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu, akan ku beri tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat udara mendung, cuaca mendung, kita bisa menduga bahwa hujan akan turun. Tetapi bagaimana kita menduga atau merasakan kalau Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Tapi yang jelas Allah itu hadir. Orang di timur sana percaya bahwa ketika atau kalau mereka berdoa, kalau mereka melihat ada cicak melintas, itu artinya ada Tuhan hadir di dalam doa mereka. Mungkin juga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini meskipun kita tidak bisa melihatnya. Misalnya ketika kita sakit, kita dikuatkan, kita disembuhkan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa tetap bertahan. Dan pastinya masih banyak lagi yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi bangsa Israel, lambang kehadiran Allah itu diwujudkan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu menandakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan umat. Karena itu keberadaan tabut perjanjian itu sangat penting. Tabut itu dibawa kemana-mana ketika Israel berjalan menuju tanah perjanjian, ketika mereka juga berperang. Dan karena itu tabut itu mau diletakkan di Yerusalem. Keberadaan tabut itu di pusat kota Israel sangat penting. Dan untuk ada di Israel itu pergumulannya tidak singkat, ada beberapa tantangan. Namun kita melihat lewat itu semua akhirnya Daud berhasil membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan karena itulah Daud mengajak umat untuk bersyukur dengan menyuruh Asaf mengiringi pujian yang dia sendiri gugah. Kenapa Daud mengajak mereka untuk menyanyi dan bersorak? Karena tabut perjanjian itu ada.
Daud mengajak mereka untuk melihat bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan Israel, sehingga mereka harusnya bersyukur, mereka harusnya mengungkapkan puji-pujian dalam hidup ini. Meskipun belum jelas ke depan bagaimana sebagai bangsa mereka akan berhadapan dengan siapa, dan mereka juga akan kalah dan lain sebagainya, mereka masih belum tahu. Tapi Daud mengajarkan untuk bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan Israel. Ungkapan syukur itu harus benar-benar nyata dalam kehidupan Israel, bukan hanya sekedar nyanyian, tapi benar-benar dijiwai, benar-benar diresapi bahwa Tuhan itu ada. Karena itu Daud mengatakan, carilah Tuhan, berbahagialah mereka yang mencari Tuhan. Artinya benar-benar hati ini memuji karena merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dan ungkapan carilah Tuhan itu juga berarti bahwa kalau Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan Israel, maka jangan cari yang lain ketika kalian Israel menghadapi masalah. Carilah Tuhan. Itu yang Daud mengungkapkan, carilah Tuhan. Karena Tuhan itu ada, dan Tuhan itu tidak akan tinggal diam dalam kehidupan umat ketika mereka menghadapi pergumulan. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya dalam pembacaan kita, di sini dengan jelas diungkapkan bagaimana Daud juga mengajak mereka untuk melihat bukan hanya peristiwa saat ini, tapi juga sepanjang hari dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan dan menghitung apa yang baik yang Tuhan sudah lakukan. Artinya mengingat-ingat apa yang baik yang sudah Tuhan lakukan. Daud mengajak umat Israel untuk menyadari dan merasakan hal-hal yang positif dalam hidup yang Tuhan sudah berikan untuk selalu diingat. Artinya Daud mau mengajak umat untuk melihat, jangan melihat hal-hal yang jelek, jangan mengingat hal-hal yang negatif saja, tapi lebih utama isilah hidupmu dengan hal-hal yang positif, hal-hal di mana Tuhan bertindak, hal-hal di mana Tuhan menyatakan kehendaknya dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan umat. Dan itu sangat penting, tujuannya supaya syukur itu benar-benar mengalir dari hidup, bukan hanya dibuat-buat. Nyanyian itu bukan hanya sorak-sorak yang sementara, yang sekitar 5-10 menit, 1 jam sesudah lelah menyanyi lalu istirahat dan sukacita itu hilang. Bukan seperti itu. Tapi sukacita yang terus berlanjut dalam kehidupan. Sukacita yang terus dinyatakan. Karena kebaikan Tuhan yang selalu mereka ingat. Kebaikan Tuhan yang mereka ingat itu juga kelak mereka akan rasakan setiap saat dalam hidup ketika mereka mengingat hal-hal yang baik. Sama seperti kalau kita pernah mendengar ungkapan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi. Artinya, kalau kita memikirkan yang baik, kalau kita mengucapkan yang baik, itu akan terjadi. Sebaliknya, ketika pikiran kita jelek, hati kita jelek, maka itu juga yang akan terjadi. Dan ajaran Daud ini untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak baik. Tuhan itu selalu baik. God is good dan God always good. Kitab Ibrani sendiri katakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Itu adalah keyakinan iman yang juga Daud ajarkan kepada umat Israel. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari untuk kita terapkan dalam kehidupan beriman kita di tengah situasi pandemi ini? Apakah Tuhan jadi datang di saat Natal yang kita rayakan ini? Jangan-jangan Advent yang kita nantikan dalam sudah memasuki masa akhir ini, ujungnya tidak happy ending, ujungnya tidak membahagiakan karena Tuhan tidak datang. Saudaraku, Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak akan tidak datang, Tuhan akan datang, dan Tuhan selalu datang dalam kehidupan manusia. Karena itu, di tengah masa Advent yang terakhir ini, kita diingatkan sebagaimana tabut perjanjian itu dipindahkan ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu ketika Yesus hadir, dia ada dan lahir di tengah kehidupan manusia. Artinya, Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup manusia. Yesus benar-benar terwujud dalam hidup manusia, dan sebagai manusia yang ikut juga merasakan apa yang manusia rasakan, yang ikut juga berpikir apa yang manusia pikirkan. Nah, dengan demikian
kelahiran Yesus yang nantinya kita akan rayakan itu menandakan bahwa Yesus itu tetap, Allah itu tetap ada dan hadir, semakin dekat, bahkan menyatu dalam hidup manusia. Tabut itu sekarang berada dalam hidupmu, bukan hanya di Yerusalem. Allah itu hadir, itu juga nyata dalam hidupmu, hidup saudara dan juga saya. Karena itu, di tengah masa pandemi ini, marilah kita mencari Tuhan. Artinya carilah Tuhan, mohon perlindungan darinya, mohon kekuatan darinya, rasakanlah pemeliharaannya sampai saat ini. Kalau kita bisa bertahan, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sehat, meskipun keadaan di luar sana tidak menentu dan sangat mengkhawatirkan. Meskipun juga kadang kita sakit, tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah alfa. Natal adalah salah satu peringatan bahwa Tuhan itu hadir. Sebelum Tuhan itu hadir, mari siapkan hati dan hidup kita untuk siap menerima Tuhan dan benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa kehadiran Tuhan tidak harus itu berupa gegap gempita, perayaan yang luar biasa, sukacita, bukan sukacita yang seperti itu yang diinginkan oleh Daud, tapi sukacita yang benar-benar mengalir dari hati, sukacita yang benar-benar meluap dari hati dan hidup umat Israel. Demikian juga sukacita Natal yang nantinya kita akan rayakan, itu harus sebenarnya benar-benar juga mengalir dan menguap dari hati. Yesus hadir bukan berarti corona tiba-tiba langsung hilang, dunia langsung seperti biasa lagi. Tidak, Ibu Bapak, virus itu tidak bisa dihilangkan dalam dunia ini, nggak bisa. Corona mungkin akan pergi, tapi dia tidak akan pergi jauh-jauh, dia ada di sekeliling kehidupan kita. Bahkan lebih banyak lagi virus yang belum terdeteksi ke depan, lebih banyak lagi. Dan memang hidup itu mengerikan, tetapi ingatlah Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sepanjang hidupmu, bukan hanya hari ini dan esok. Artinya kehadiran Tuhan bukan berarti langsung merubah hidup manusia seperti sulap, bahwa semuanya akan berubah dengan total. Kalau Tuhan Yesus tidak hadir berarti Natal tidak jadi dan corona tidak hilang. Tidak, corona tetap ada. Pandemi itu belum berakhir di tahun ini. Kenyataan yang tidak bisa kita singkirkan, harus kita lewati. Tapi ingatlah, kita tidak melewatinya sendirian. Saudara dan saya tidak melewatinya sendirian. Ada Yesus yang hadir, Yesus yang lahir, yang segera hadir dalam hidup kita. Rasakan itu dalam hidup supaya sukacita itu benar-benar mengalir dan tidak hanya sebuah nyanyian yang singkat lalu berakhir. Setelah itu tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebahagiaan. Sukacita akan kehadiran Tuhan itu sementara, bukan bersifat sementara, tetapi untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Mazmur, ungkapan Daud ini dijadikan Mazmur, kalau kita bisa bandingkan Mazmur 115 bait pertama sampai 15 dan juga Mazmur 98. Mazmur ini yang oleh Isakwat dijadikan dasar untuk membuat lagu yang sekarang sering dinyanyikan di saat Natal. Sebenarnya lagu itu bukan merujuk pada Natal pertama-tama, tapi merujuk pada Mazmur 98 dan juga Mazmur 115 bait pertama dan 15. Artinya Mazmur ini mengungkapkan bagaimana Tuhan hadir, yaitu lagu Joy to the World. Joy to the world, kesukaan. Lagu itu diilhami dari Mazmur ini, dari ungkapan pujian ini yang dituliskan oleh Isakwat. Artinya Isakwat mau menyaksikan kalau Allah hadir, dunia itu harusnya bergembira dan bersukaria. Umat yang percaya harus benar-benar menyaksikan kesukaan, memberikan kesaksian akan kesukaan itu. Natal akan sebentar lagi kita jelang. Apakah saudara dan saya masih dirudung kemalangan atau masih hidup di dalam kegelisahan? Isilah
hati dan pikiran kita dengan segala hal yang baik yang Tuhan sudah buat dalam hidup ini. Jangan beri tempat bagi ketidakbaikan, jangan beri tempat bagi hal-hal yang negatif dalam pikiran, dalam hati kita. Pendeta Yowas Adi Prasetyo pernah berkata bahwa di dalam masa pandemi ini, fokuslah pada hal-hal yang Anda bisa lakukan dan Anda bisa kerjakan, Anda bisa lawan. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lawan. Pandemi ini memang kita harus hadapi, tapi fokus pada hal-hal yang kita bisa lakukan. Kalau sudah terkena virus, kita tidak bisa membatasi, kita tidak lihat virus itu di mana. Kalau dia sudah dekat, kita nggak tahu. Tapi kita bisa mencegah diri dengan masker, kita bisa mencegah diri dengan cuci tangan, kita bisa mencegah diri dengan menjaga jarak, kita bisa mencegah diri dengan hati-hati. Artinya, fokuslah pada hal-hal yang kita bisa lakukan. Kalau saudara bisa bekerja, misalnya bekerja dengan hanya membuat gado-gado, ya buatlah gado-gado. Kalau saudara ahli dalam pertukangan, buatlah pertukangan itu dengan sukacita. Artinya lakukan hal yang kita bisa lakukan. Jangan berpikir hal yang tidak bisa kita lakukan. Untuk berlibur di tahun baru, berlibur di masa Natal mungkin sulit. Jangan kita paksakan kalau itu tidak bisa kita lakukan. Saudara-saudara tidak pernah sekolah kedokteran, lah saudara-saudara mau jadi dokter, ya nggak mungkin. Jangan lakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Demikian juga pandemi ini, ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dalam dunia ini, termasuk juga melawan virus itu secara langsung karena kita tidak bisa lihat. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan dengan penuh syukur, maka hati kita akan lebih positif. Isilah pikiran dan hati dengan yang positif, supaya kita juga bisa meluapkan sukacita itu dengan sungguh, dengan benar, dengan nyata, sehingga sukacita itu juga bisa menular pada orang-orang di sekeliling kita, ikut juga semangat untuk menghadapi hidup, ikut juga berjuang karena yakin mereka tidak sendirian, ada Allah dan ada juga kita. Selamat Minggu Advent kedua, Minggu Advent keempat. Selamat memasuki masa raya Natal dengan hati yang penuh syukur karena Allah itu baik, bukan hanya kemarin, tapi juga hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Menyambut pemberitaan firman, kita menyanyi Gita Bakti 300 bait pertama dan kedua. Padamu berdoa dan ku minta, bukanlah tangan kasih-Mu padaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut dan sikap yang baik boleh berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersehati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau memasuki minggu Advent keempat, kami boleh diingatkan ketika sebentar lagi kami akan merayakan Natal, bahwa sukacita yang dari Allah harusnya tetap ada dalam hidup kami seutuhnya. Sehingga ketika kami menyambut Natal, kami boleh menyambutnya dengan hati yang terbuka dan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh memandang hidup ini dengan lebih semangat, lebih sukacita dan optimis. Keadaan dunia di sekeliling kami saat ini memang tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan gembita, sorak-sorai atau sukacita dalam bentuk pesta atau kegiatan-kegiatan yang meriah. Tetapi bukan berarti kami juga harus kehilangan sukacita di tengah badai pandemi yang tidak bisa kami elakkan. Bapa Surgawi, biarkan kami boleh percaya bahwa kehadiran-Mu menandakan bahwa kami punya Tuhan yang tidak akan membiarkan kami sendirian. Kami punya Tuhan yang ikut juga berjuang. Kami punya Tuhan yang ikut juga merasakan pedihnya penderitaan di tengah masa pandemi ini. Kami juga punya Tuhan yang ikut merasakan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan di masa pandemi ini. Kami punya Tuhan yang juga ikut berdiam di rumah tanpa pergi kemana-mana. Kami punya Tuhan yang ikut juga merasakan kejenuhan dari masing-masing kami di tengah masa pandemi ini. Biarkan keyakinan itu boleh memompa semangat dan sukacita kami, sehingga Natal itu dapat menjadi ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh memuji Engkau lewat hati dan hidup kami, memuji Engkau lewat kehidupan yang baik, kehidupan yang menyaksikan akan kebesaran Tuhan dalam hidup yang kami jalani hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja-gereja di berbagai tempat yang hari ini pun beribadah. Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang belum bisa beribadah secara langsung karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melangsungkan ibadah, berikan kesabaran, kekuatan, kemampuan bagi kami semua untuk melewati masa pandemi ini dalam keadaan baik. Kami berdoa juga bagi mereka yang terpaksa kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di masa pandemi ini karena terpapar COVID-19 dan kalah dalam pergumulan itu. Biarlah kami boleh melihat hal ini bukan sebagai kekalahan iman, tapi sebagai wujud kehendak Allah yang memang tidak bisa kami jangkau dalam pemikiran kami, sehingga kami mampu terus menjalani hidup ketika Tuhan masih menganugerahkan hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sambil kami percaya Tuhan yang memberi kami kesempatan hidup, Tuhan pun akan memampukan kami melewati pergumulan demi pergumulan. Kami doakan secara khusus GPIB Ebenezer Blitar dalam berbagai kegiatan yang akan kami lakukan. Ibadah malam Natal, ibadah Natal kedua,
dan juga malam menyongsong tahun baru dan ibadah di tahun yang baru. Semua kegiatan ini kami mohon Tuhan berkati, supaya kami semua boleh dalam keadaan sehat. Gereja kami juga boleh terlindungi, sehingga ibadah tidak terhenti. Kami boleh terus menjalankan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh presbiter dalam menjalankan tugas tanggung jawab, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, agar dapat menjalankan semuanya dengan baik. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang menjadi pengurus pekat, biarlah mereka juga boleh semangat dalam menjalani hidup. Karyawan kantor, Tuhan pun berkati. Dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, jemaat dengan sukacita menopang pelayanan, yang juga ikut giat mengumpulkan aksi meja putih untuk diberikan pada masa Natal. Tuhan berkati mereka semua juga. Berkat Tuhan tidak akan terputus dalam hidup mereka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan mata pencaharian di masa pandemi ini. Tuhan topang, berikan semangat agar mereka tidak menyerah dalam hidup, tapi terus mau berjuang. Saudara-saudara kami yang sakit di masa pandemi ini, Tuhan kuatkan. Mampukan mereka untuk percaya bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan ikut berperang, Tuhan ikut berjuang melawan penyakit yang mereka hadapi. Kami doakan juga mereka yang berbahagia karena pertambahan usia yang boleh mereka rasakan. Tuhan berikan syukur dan sukacita, biarlah di tengah usia yang bertambah, mereka boleh senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan dan juga menyatakan itu dalam hidup yang menjadi berkat. Bapa di surga, kami mendoakan juga bagi mereka yang berbahagia atas pertambahan usia perkawinan. Biarlah cinta kasih Tuhan terus hadir dalam kehidupan mereka, dan juga mereka boleh menyanyikan kasih Tuhan itu dalam hidup berumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami doakan orang-orang yang terpisah dengan kami, kakak, adik, kakek, nenek, suami, istri, anak, tante, om, kemenakan, dan semua orang yang kami cinta yang saat ini terpisah jauh dan tidak memungkinkan untuk kami jangkau di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan jaga dan sertai, supaya mereka boleh dalam keadaan baik dan sehat. Bagi sebagian dari kami yang akan melakukan perjalanan di masa Raya Natal dan menyambut Tahun Baru, dimanapun mereka akan pergi, jika mereka terpaksa pergi, topang dan sertai mereka juga Tuhan. Biarkan rancangan itu boleh berjalan dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, tidak lupa kami doakan bangsa negara kami Indonesia dalam berbagai pergumulan bangsa ini. Beri hikmat, kesehatan, kekuatan pada seluruh pemerintah, dari mulai presiden sampai yang terkecil, termasuk pemerintah di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Tuhan juga berkati tim tenaga medis, tim keamanan, dan segala tim yang bekerja untuk menjaga daerah kami untuk boleh tetap sehat, Indonesia untuk boleh terus berjuang. Mampukan mereka untuk mau berjuang dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Efesus 5 ayat 1-2 yang mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja ataupun secara online, biarlah Engkau terima dan berkati, dan kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh
untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang ada sebagai harta milik-Mu ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab dan panggilan-Mu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sedikit pengumuman untuk aksi meja putih masih dibuka sampai dengan tanggal 22 Desember, tepat pada hari Ibu, hari Selasa. Itu hari terakhir, karena pada tanggal 23 akan dikemas dan mungkin langsung dibagikan atau tanggal 24-nya dibagikan. Itu pemberitahuan yang kami wartakan. Semoga bisa disalurkan ke tempat yang tepat dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Mari bangkit berdiri, kita akan kembali dalam kehidupan masing-masing. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang bersama kita sudah dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, lalu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.